Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi untuk belajar matematika. Untuk pagi ini kita akan mempelajari materi terakhir di semester 1, itu yaitu tentang dilatasi. Dilatasi ini kelanjutan dari transformasi yang kemarin sudah kita pelajari. Jadi ada refleksi atau pencerminan, translasi atau pergeseran, rotasi atau perputaran, dan yang terakhir ini dilatasi atau perkalian. Kemudian ini masih berkaitan dengan geometri atau gambar menggambar, berarti nanti kalian siapkan alat tulis. Nanti kalau ada yang perlu ditulis, kita tulis. Kalau perlu menggunakan kertas berpeta, kalian gambar di kertas berpeta. Sudah siap ya? Kita mulai. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah nanti kalian mempelajari materi dilatasi, diharapkan kalian bisa menjelaskan pengertian dilatasi atau perkalian, menentukan koordinat bayangan suatu titik hasil dilatasi dengan pusat dan faktor skala tertentu. Yang ketiga, menentukan bayangan suatu benda hasil dilatasi dengan pusat dan faktor skala tertentu. Itu ya tujuan kita. Nah, sekarang kita mulai untuk membahas tentang pengertian dilatasi atau perkalian. Kalau transformasi yang kemarin ada refleksi, kemudian translasi atau rotasi itu adalah transformasi yang tidak mengubah bentuk benda. Jadi ukuran maupun bentuk benda itu tidak berubah. Lah kalau dilatasi itu ukurannya berubah tetapi bentuknya tetap. Jadi dilatasi bisa dikatakan transformasi yang yang mengubah bentuk benda. Yang mengubah ukuran benda maksudnya, ya. Nah, nanti pada dilatasi itu kita ada mengenal titik pusat dan faktor skala. Itu yang nanti kita gunakan untuk melakukan dilatasi suatu titik atau dilatasi suatu benda. Kita lihat, misalnya diketahui ada contoh seperti ini, segitiga ABC. Koordinat A di sini 3,9, B 3,3, C 6,3. Kemudian ini dibuat garis pusatnya di sini titik P ya, di pusat ini pangkal koordinat ini kita beri nama P. Kemudian kita buat segitiga kecil ini A2, B2, C2 ini segaris ya. Kemudian yang A3, B3, C3. Kita lihat di sini bentuk bendanya tetap. Tapi yang di sini lebih kecil, yang di sini lebih besar. Sekarang kita lihat koordinat masing-masing. A3 koordinatnya 3,9. A2 koordinatnya 1,3. B2 koordinatnya 1,1. Kemudian C2 2,1. Yang ini A3 koordinatnya 6,18. B3 6,6. C3 12,6. Kalau kita bandingkan, ini dari titik P terhadap titik A itu PA nih. Kemudian P terhadap A3 itu PA3. Kita lihat PA3 itu panjangnya 2 kali PA. PB3 juga 2 kali PB. PC3 2 kali PC. Kalau yang P ke A2, PA2 itu panjangnya sepertiganya PA. Ini sepertiganya PB, yang ini sepertiganya PC. Nah, yang ini angka 2 dan angka sepertiga itu nanti yang dinamakan faktor skala atau faktor pengali. Kemudian titik P yang menjadi pusat untuk melakukan dilatasi itu dinamakan pusat dilatasi atau titik pusat dilatasi. Di pusatnya bisa di titik P, pangkal koordinat atau titik yang lain. Itu ya. Jadi kalau ini kalikan 2, ternyata gambarnya menjadi lebih besar seperti ini. Kalau pengalinya sepertiga, gambarnya menjadi lebih kecil seperti ini. Itu faktor skala yang menentukan bendanya menjadi lebih besar atau lebih kecil. Sudah ada bayangan ya, itu dilatasi. Nah, sekarang dilatasi itu dibedakan menjadi 2. Dilatasi yang pusatnya di titik pangkal atau di pusat koordinat titik O 0,0 dan satunya nanti yang koordinatnya bukan di titik pangkal atau bukan di titik 0,0. Misalnya, segitiga ABC, koordinat A-nya 2,1, B-nya 3,5, C-nya negatif 1,2. Tentukan segitiga ABC, bayangan segitiga ABC setelah didilatasi, pusatnya di titik asal dengan faktor skala 2. Kemudian tergambarkan segitiga asal dan bayangannya.
Nah, untuk menyelesaikan persoalan dilatasi seperti ini, kalian bisa mengikuti langkah-langkah ini. Yang pertama, gambar segitiga ABC sesuai yang diketahui. Yang kedua, tentukan koordinat A aksen sehingga OA aksen itu panjangnya 2 kali OA. B aksen sehingga OB aksen panjangnya 2 kali OB. Dan titik C aksen sehingga OC aksen itu panjangnya 2 kali C. Karena tadi faktor skalanya 2. Langkah yang ketiga, kita hubungkan titik A aksen, B aksen, C aksen sehingga terbentuk bayangan dari segitiga ABC itu adalah segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Kita lihat gambarnya. Ini segitiga semula A, B, C seperti ini. Kemudian didilatasi pusatnya titik asal di sini. Kemudian faktor skalanya 2. Berarti kalau OA sekian, berarti OA aksen panjangnya 2 kali OA. OB, B-nya tadi gimana ya? B-nya di sini ya. OB ini, maka OB aksen itu 2 kalinya. OC aksen juga 2 kali OC. Nah, untuk mencari titiknya itu kita bisa langsung mengalihkan koordinatnya. Jadi, A aksen itu diperoleh, nah koordinat A aksen itu 4,2. Ini diperoleh dari 2 kali 2, kemudian 2 kali 1. Kemudian 6,10 ini 2 kali 3, 2 kali 5. C aksen juga sama, 2 kali negatif 1, 2 kali 2. Ini berarti kita tinggal mengalihkan absis atau X dari titik semula dikalikan dengan faktor skala. Jadi ini tadi 2,1 kalikan 2 menjadi 4,2. Terus yang B 3,5 kalikan 2 menjadi 6,10 dan seterusnya. Jadi, untuk mencari koordinat bayangan suatu titik hasil dilatasi dilakukan dengan cara mengalihkan dua atau faktor skala dengan koordinat titik semula. Nah, ini tadi dua ini tadi yang dinamakan faktor pengalih atau faktor skala. Bisa ya? Gambarnya seperti ini, nanti kalian bisa mencoba menggambar sendiri. Kesimpulannya, jika titik P yang koordinatnya X, Y didilatasi dengan pusat titik O 0,0 faktor skalanya K, maka bayangan dari P itu P aksen, koordinatnya X aksen, Y aksen itu X aksennya adalah K dikalikan X, Y aksennya K dikalikan Y. Jadi faktor skala kalikan komponen X dan Y. Atau bisa ditulis dalam bentuk diagram seperti ini. PXY didilatasi lambangnya D, pusatnya O, faktor skalanya K, itu bayangannya P aksen, itu K dikalikan X, K dikalikan Y. Itu ya, itu mencari bayangan hasil dilatasi. Kemudian di sini sebagai catatan, jika K-nya positif lebih dari 1, maka bayangannya nanti akan diperbesar terletak sepihak dengan pusat dilatasi. Berarti sepihak atau di sebelah kanannya bangun semula. Kalau A-nya positif lebih dari 0 kurang dari 1, berarti pecahan kurang dari 1, maka bayangannya nanti diperkecil, letaknya sepihak terhadap pusat dilatasi. Jadi tetap di sebelah kanan, tetapi lebih kecil. Sebelah kanan pusat dilatasi ya. Kemudian kalau K-nya negatif, tetapi lebih dari negatif 1 kurang dari 0. Jadi bilangan negatif yang lebih besar dari negatif 1. Bayangannya nanti diperkecil, letaknya berlawanan dengan pusat dilatasi, biasanya sebelah kirinya. Kalau A-nya negatif kurang dari 1, kurang dari negatif 1, bayangannya diperbesar tetapi berlawanan pihak dengan pusat dilatasi. Gitu ya. Jadi kalau positif itu mesti di sebelah kanan. Kalau pecahan kurang dari 1 nanti lebih kecil, kalau lebih dari 1 itu diperbesar. Yang negatif. Contohnya, misalnya segitiga ABC, koordinat titik-titik sudutnya ini ABC. Tentukan bayangan titik-titik sudutnya jika didilatasi dengan pusat 0,0 faktor skalanya 2. Kita gunakan rumusnya ini tadi, PXY dilatasi pusatnya O faktor skalanya K, bayangannya K kalikan X, K kali Y. Berarti kalau dilatasi pusatnya O, faktor skalanya 2, titik A negatif 3,2 menjadi A aksen itu 2 dikalikan negatif 3, 2 kalikan 2 atau negatif 6,4. B juga sama, 1, negatif 4 didilatasi dengan faktor skala 2,
Bayangannya 2 kalikan 1, 2 kali negatif 4 atau 2, negatif 8. Yang C juga sama seperti itu. Saya gampangnya tinggal mengalihkan saja. Itu kalau pusatnya di titik pangkal atau titik pusat koordinat titik O 0,0. Sekarang kalau pusatnya di titik sembarang, titik P koordinatnya A, B. Maaf ya, ini A, B harusnya huruf kecil. Jika titik PX, Y didilatasi dengan pusat titik A, koordinatnya A, B, dengan faktor skala K, maka bayangan dari P itu P aksen, koordinatnya X aksen, Y aksen, di mana X aksen itu sama dengan A ditambah K dikalikan X dikurangi A, dan Y aksen itu B ditambah K kalikan Y kurangi B, atau kalau ditulis dalam bentuk diagram seperti ini. PXY didilatasi pusatnya A, faktor skalanya K, bayangannya A ditambah K kalikan X kurangi A, B ditambah K kalikan Y kurangi B. Contohnya, gambarlah bayangan segitiga ABC yang titik sudutnya 5,0, 6,2, dan 3,3 jika didilatasi pusatnya 1,1 dengan faktor skala negatif 2. Masih ya, titik pusatnya 1,1 berarti ini A-nya 1, B-nya juga 1, K-nya negatif 2. Di bayangannya bisa dicari dengan rumus tadi, 5,0 berarti bayangannya A1 ditambah faktor skalanya negatif 2. Negatif 2 kalikan 5 dikurangi 1. Kemudian yang Z-nya 1 ditambah negatif 2 kalikan 0 dikurangi 1. Jadi Z kurangi B. Ini seperti ini, ketemu bayangannya A aksen negatif 7,3. B 6,2 sama. Berarti ini bayangannya 1, tadi A ya, ditambah negatif 2 faktor skalanya, kalikan 6 dikurangi 1, 1 ditambah negatif 2 kalikan 2 kurangi 1. Ketemu bayangannya negatif 9, negatif 1. Dan seterusnya sehingga kita peroleh gambarnya seperti ini. Segitiga semula ABC di sini, kemudian didilatasi dengan pusat P, faktor skalanya negatif 2. Negatif 2 kan lebih kecil dari negatif 1 ya, jadi diperbesar tapi letaknya di sebelah kiri atau berlawanan dengan titik pusat. Itu untuk dilatasi. Bisa dipahami ya? Jadi kita punya dilatasi dengan pusat 0,0 dan dilatasi dengan pusat sembarang titik yang bukan 0,0. Rumusnya nanti bisa kalian tulis dan dicoba untuk mengerjakan soal. Terima kasih sampai di sini untuk pembelajaran matematika kita. Mungkin untuk minggu depan kalian tinggal belajar soal-soal dan mulai penilaian akhir semester rencananya tanggal 30 November 2020 kalian persiapkan semua. Pelajari materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16. Kalau ada soal yang belum jelas bisa kalian tanyakan. Terima kasih. Kita akhiri tetap jaga kesehatan dan selalu berdoa semoga pandemi segera berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.